Halo semuanya, selamat datang kembali di Gekas Collection. Hari ini aku akan ngerakit Gunbarrel Strike Gundam Breaker version. Ini tuh Integrate Limited yang jadi bagian dari Gundam Breaker 4 Collector's Edition. Nah, pertama-tama kita unboxing dulu. Nah, jadi di sini kita dapat 4 buah plastik, yang mana isinya ini runner semua ya, ditambah sama satu buku manual. Dan dia pun juga ada satu buah stikernya gitu sih di salah. Nah, ini dia. Ini kita juga dapat satu lembar stiker untuk dipasangkan ke gunpla kita nantinya. Yuk kita rakit. Nah, selanjutnya adalah bagian artikulasi. Untuk artikulasi ini cukup standar, kayak tangan yang bisa ditekuk sampai sejauh ini dan bahunya bisa diputar 360 derajat kalau nggak pakai aksesoris. Selanjutnya untuk di bagian pinggang ini tuh udah pakai sambungannya ball join ya teman-teman. Jadi kalau diperhatiin tuh badannya itu bisa agak sedikit lebih maju gini, jadi saya jadi agak membungkuk, bisa juga sedikit ke belakang ini. Nggak gitu banyak gerakannya tetap, tapi jadi lebih bisa agak maju dan agak belakang aja paling. Di bagian kepalanya sendiri ini juga ada sendi juga, jadi bisa sebenarnya dongak banget kalau nggak bentrok sama aksesorisnya, dan bisa lumayan nunduk banget jadinya. Nah, selanjutnya untuk bagian pinggang, armor di bagian kiri kanan ini bisa dibuka, bisa digerakin. Untuk di bagian armor depannya pun juga bisa digerakin, tapi bagian belakangnya nggak bisa, bahkan meskipun nggak pakai aksesoris. Jadi gerakan kaki untuk ke belakang agak terbatas ya teman-teman. Nah, untuk di bagian kaki sendiri ini udah pakai sendi yang kalau nggak salah namanya double join. Jadi di bagian paha dan bagian betisnya ini tuh udah bisa digerakin secara independen, masing-masing bisa digerakin sendiri-sendiri gitu loh. Nah, tapi untuk bagian alasnya ini masih pakai satu bagian doang, jadi kakinya masih belum dipisah jadi dua bagian kayak seri Witch from Mercury. Jadi dia masih satu, modelnya masih satu bagian doang, kakinya mirip kayak gunpla yang zaman agak lama punya. Selanjutnya di bagian cannonnya ini juga ada sendi, tapi sendinya ini agak kendor. Bahkan meskipun meskipun bagian di cannonnya ini udah dirapetin banget pun juga sendinya ini masih kendor. Jadi cannon ini gampang copot. Dan juga bagian sambungannya ini, bagian engsel, bagian lengannya ini agak tipis, jadi rawan patah juga waktu dipasang. Dan juga di bagian sini, untuk sambungan di bagian sini juga lumayan gampang copot. Dia sebenarnya bisa dimaju mundurin gitu, bisa sedikit dimajuin dimundurin ya, bisa dimajuin kayak gini, bisa dimundurin kayak gini juga, tapi dia ini gampang copot juga. Oke, artikulasinya sudah. Selanjutnya kita membahas soal detail. Nah, selanjutnya untuk detail,
Menurutku detail ini udah cukup oke, bahkan layak untuk dibandingkan dengan beberapa gunpla lainnya high grade. Sedangkan untuk stikernya sendiri bersifat opsional karena hanya memberikan efek cipratan cat di bagian bodi gunplanya saja. Selanjutnya ada bagian backpack. Di bagian backpack ini bisa dibongkar pasang sehingga si gun barrel strike-nya ini bisa diganti-ganti ke 3 mode lainnya. Salah satunya adalah yang seperti ini. Selanjutnya ada mode alternatif yang ini. Dan terakhir mode alternatifnya yang ini. Nah, kalau dari segi harga, menurutku gunpla ini terlalu mahal. Kenapa? Karena untuk mendapatkannya, teman-teman harus membeli edisi kolektor dari Gundam Breaker 4. Edisi kolektor Gundam Breaker 4 yang paling murah adalah versi Switch-nya, yaitu sekitar 2 juta rupiah. Yang mana kalau untuk versi game standarnya sendiri harganya sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Tapi karena ini edisi kolektor, berarti ada steel case-nya juga yang harganya sekitar 100 sampai 200 ribu. Dengan asumsi harga begitu, bahkan gunpla ini tuh punya harga sekitaran 1 juta rupiah. Dan itu pun kalau teman-teman membeli langsung edisi kolektornya Gundam Breaker 4. Kalau misal teman-teman ngebeli dari tangan kedua, berarti model kit ini atau gunpla ini harganya bisa meroket lagi ke sekitaran 1,2 atau bahkan nyampe 1,5 juta. Nah, jadi menurut saya gunpla ini tuh gunpla yang bagus, tapi tetap harganya terlalu mahal. Terlebih lagi yang kita dapatkan ini hanya sebatas entry grade saja. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya atau follow Instagram saya agar tidak ketinggalan video-video yang barunya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini kalau teman-teman merasa terhibur atau terbantu dengan video ini. Sampai jumpa!